kopi dulu. Area kita kacu dulu ya. Aduh, nggak bawa gitar nih, keluar tadi. Mana lagi yang ku pinta, mana lagi yang ku punya, yang ku punya yang ku puja nih, udah lupa. Tiada lagi yang ku harap darimu. Delicious, oke. Oke, adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik sekalian yang kusayangi, mahasiswaku di mana saja berada, ya. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Nah, kembali lagi selamat siang ya. Ya. Jadi kedai kopi Bu Fitri lagi nih. Ya. Aduh. Karena campur apa? Kopi hitam, jadi terganggu juga minumnya gitu. Ada ampasnya. Ya, terasa kopinya dikit lah gitu ya. Saya enggak apa juga hampir tiap hari lah minum gitu. Tapi enggak di rumah, di luar. Kalau di rumah enggak buat. Enggak asik gitu rasanya kalau minum di rumah ya gitu. Kurang ya. Jarang lah saya kalau di rumah minum kopi. Itu. Nah, terus bisa nyanyi kan, mana lagi yang ku pinta, mana lagi yang ku puja, tiada lagi yang ku harap darimu. Jangan harap ku kembali untukmu lagi. Jangan harap ku datang lagi untukmu. Oke. Ya, ini agak mendung di sini, adik-adik ya. Di Medan, Sumatera Utara. Especially, lebih spesifik di daerah saya nih, Jalan A.R. Hakim. Arif Rahman Hakim. Wah, ya. Apalah kita ngomong hari ini nih? Ya, bincang-bincang, ada hukumnya lah dikit bincang-bincangnya kan gitu. Ini kan ya artinya agar ada yang jadi kenang-kenangan yang positif, ya kan gitu. Namanya saya di Fakultas Hukum gitu ya kan, ngajarin Fakultas Hukum ya, adalah kenang-kenangan dikit gitu, nyerempet walaupun cerita-cerita santai, sersan serius tapi santai, tapi ada cerita hukum lah gitu ya kan ya, adik-adiknya nyamber dikit gitu ya, enggak apa namanya, enggak khusus gitu spesial cerita hukum gitu, nanti apa ya gitu, alergi. On time kok cerita hukum kan di kampus cerita hukum belajar. Oke, ada kendaraan lewat ya gitu. Iya, jadi ini cerita apa lah ya. Ini coba kalau kita cerita masalah simbiosis mutualis. Nah, ini bahasa saya, simbiosis mutualis antara hukum dagang dengan hukum perdata nih. Kok bisa simbiosis mutualis sih? Apa sih hubungan mesranya ini kan gitu ya kan? Ya gitu.
kok bisa ada hubungan mesra antara hukum perdata dengan hukum dagang ya gitu. Ya kan gitu. Apa sih yang menjustifikasi ada hubungan itu? Nah, ini dia. Nah, sebenarnya kan adik-adik, hukum dagang itu ya memang bahagian yang tak terpisahkan sebenarnya dari hukum perdata itu. Ini maksudnya perdata BW lah, berhalak wetbook. Kita kan masih kiblatnya ke sana ini kalau dari sisi hukum umumnya gitu ya. Kiblat kita masih ke sana. Karena saya bilang kan udah berulang-ulang itu karena justifikasi pasal 2 aturan peralihan itu. Artinya pasal 2 itu dibuat untuk mengisi kepakuman hukum sajanya gitu. Ketika merdeka kita kan cuma ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 kan gitu ya. Belum ada undang-undang lain yang mengatur aktivitas manusia itu, kan nggak cukup hanya itu. Itulah landasan idealnya Pancasila dan landasan konstitusionalnya Undang-Undang Dasar 45 itu. Ternyata bernegara itu nggak cukup hanya untuk itu, ya kan? Ada aturan hukum lain, bagaimana kalau misalnya kita berdagang, bagaimana kita misalnya ada pencurian atau pembunuhan atau perampokan. Kan itu kan perlu ditegakkan rasa keadilan itu gitu kan, kenyamanan itu gitu. Kalau misalnya belum ada undangnya, kita belum punya kitab undang-undang hukum pidana nih, nggak usah dihukum lah dulu, ya kan nggak bisa begitu. Namanya bernegara harus segala perabotannya harus komplit gitu. Kira-kira kalau rumah kan gitu ya, kita udah punya rumah gitu ya, esensinya ya kan gitu. Udah punya kamar gitu, kamar rumahnya ada kamarnya, ada tempat tidurnya lah di dalam kamar tuh gitu ya. Tapi kan nggak cukup itu, ada rumah dan ada tempat tidur doang gitu, iya kan? Ternyata kan perlu lemari, tuh tempat pakaian, terus lemari di belakang apa itu tempat piring-piring itu gitu ya. Rak-rak piringnya itu kan perlu juga, perlu kan? Dimana mau nyantolkannya nanti? Piring-piring kan, meletakkannya piring, sendok, garpu dan seterusnya, etc. tadi ya kan. Nah, gitu kira-kira kan begitu. Jadi perabotan bernegara itu harus komplit gitu. Macam di rumah tangga itu kan gitu. Sampai kursi tamu kan, kalau ada tamu datang masa nggak ada? Ya minimal kalau belum punya kursi tamu ada tikar gitu kan. Nah, ada di ruang tamu ada kursi tamu, ada tikar gitu. Itu sampai pernak-perniknya, gorden dan seterusnya, itulah dia. TV, kelengkapan komputer, sampai wifi kalau udah modern kan gitu. Itulah negara modern kan sekarang seperti itu gitu. Ya harus komplit dia kan. Ada wifi-nya, ya kan. Kalau tadi yang sederhana mungkin cuman perabotan rumah tangga yang sederhana. Udah ada tempat tidur, ada kursi tamu, ada seperangkat deh maksudnya kursi tamu dan meja-mejanya gitu. Meja tamu dan kursi tamu komplit, meja makan dan kursi makan komplit, lemari makan, lemari pakaian, kan gitu. Di ruang tamu ada lemari lagi, lemari hias, tempat pernak-pernik hiasan misalnya gitu. Itu juga nggak cukup juga ternyata kan. Di kamar mandi misalnya kalau mau lebih modern lagi kan gitu, berarti negara maju kan mesti ada showernya kan gitu. Showernya ada air panas dan dingin, ya kan gitu. Terus klosetnya, kloset duduknya gitu ya, biar lebih modern. Nah itu kan gitu-gitu. Terus rumahnya nggak ada gorden, tidak ada gordennya ada, ya kan? Lengkap lah. Saya pun nggak ngerti gorden lapis pertama, kedua yang tipis dan tebal itu kan, saya namanya itu. Nah itu gordennya lah kita, gordennya kan ada. Nah, lagi perniknya di rumah tangga itu kan ada. Sampai tempat masaknya, dapur tempat masaknya itu ya kan. Ada peralatan dapurnya komplit gitu ya.
Itu. Nah itulah dia. Kan nggak bisa kitanya pinjam punya tetangga doang kalau mau masak kan gitu. Nah, gitu. Masa kita sama dengan modal, masa kita cuma pinjam sama negara tetangga aja nih peralatan kan gitu. Ya kita beli orang itu kebutuhan sehari-hari. Nggak bisa kontan, kredit misalnya kan gitu. Iya, bernegara juga begitu gitu. Ya pada waktu kita merdeka itu belum komplit memang aturan undang-undangnya. Masa nunggu komplit dulu baru merdeka? Iya kan? Sedangkan kemerdekaan itu kan kita rebut gitu. Kita bukan hadiah nih. Kalau macam Malaysia kan dihadiahkan gitu sama Inggris, ya udah komplit dulu, udah ada, tinggal pakai sarana dan prasarana yang ada. Kita kan kita rebut gitu ya. Kita mau eksis dengan style kita bangsa Indonesia gitu nih. Bentuk pemerintahannya gitu. Nah, gitu. Ya tetap jadi harus berkibat juga sementara gitu. Untuk mengisi kevakuman hukum itu maka diberlakukanlah aturan-aturan yang lama itu dulu gitu. Justifikasinya landasan hukum itu pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 tadi. Ternyata kebablasan sampai sekarang agak complicated ya membuat aturan-aturan hukum itu rupanya gitu kan. Ya. Makanya selnya sebenarnya nggak cocok sel hukum kita itu yang kita pakai sekarang itu, baik itu pidananya, perdatanya, untuk sel kita gitu. Nggak merupakan cermin kepribadian kita gitu. Aturan-aturan hukum BW itu sebenarnya BW ataupun kitab undang-undang pidananya ya, perdata pidananya gitu. Yang kita sadurnya itu kan translate to Indonesia gitu kan. Jadi jiwa atau roh dari undang-undang itu ya sebenarnya nggak sejalan dengan style kehidupan atau pribadi kita gitu sebagai bangsa gitu. Tapi mau tak mau kita pakai lah sementara gitu kan gitu. Makanya kita kan mau buat kita undang-undang pidana yang baru nih kan, ini lagi digodok tapi belum juga, masih ada pasal-pasal yang krusial yang diperdebatkan gitu. Itu udah bagus gitu. Udah buat KUHP pun kita udah ada yang baru kan gitu. Lalu pakai HR ya kan. Hukum acaranya, tapi hukum materialnya belum, ini kan masih dalam penggodokan. Nah, perdatanya juga harus kita buat gitu sebenarnya. Gimana perdagangan kita. Jadi nggak terpisah lagi hukum kita undang-undang pidana perdata dengan hukum dagangnya gitu. Ya kita buat menyatu gitu kan. Ya, hukum perdata ya style Indonesia lah gitu kan. Jadi kita baru bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri gitu. Ini kan kita masih dari sisi hukumnya kan kita masih dijajah ini, kita masih pakai ya style barat gitu ya. Nah, tapi kan udah mulai kan itu, misalnya beberapa daerah ada macam Aceh melaksanakan kanun gitu. Ini bagus stylenya, jadi udah style sesuai dengan kepribadian daerahnya gitulah. Ya gitu. OPA pernah dibuat tentang apa kan pertanahan gitu ya. Ya step by step lah, memang nggak bisa automatically kita semua gitu kan. Agak susah juga gitu ya. Nah jadi kita kembali ke kitohnya cerita. Jadi hubungan simbiosis mutualis tadi, hubungan mesra antara kitab undang-undang perdata dengan dagang ini, ya memang dia sebenarnya satu kesatuan itu, perdata dengan dagang ini. Tapi karena penciptaannya, pembuatannya itu hukum dagangnya belakangan nih kan. Ini kan aturan-aturan lebih rigid, lebih spesial gitu. Nah, jadi dibuatlah terpisah jadinya, karena udah ada hukum perdata dulu ya, BW-nya, baru buat WVK-nya, buat Vankov-Handel-nya gitu. Ini terpisah, padahal dia merupakan bagian yang tak terpisahkan, tapi dia spesial khusus gitu. Makanya dibuatlah pasal penghubungnya gitulah, bisa kita katakan pasal penghubungnya itu untuk menjustify, untuk menghubungkan antara kitab undang-undang hukum perdata dengan hukum dagang.
yang sifatnya umum, hukum perdata, dan hukum dagang yang sifatnya spesial tadi kan. Yang menjustified itu, yang mengumumkan itu sebagai justifikasinya pasal 1 KUHD itu gitu. Apabila diatur secara khusus katanya gitu kan. Intisarinya itu ya ngomong gitu. Esensi dari pasal 1 itu apabila diatur secara khusus di KUHD itu, di Kitab Undang-Undang Dagang, di Kitab Wetboek van Koophandel tadi, maka tidak berlakulah yang peraturan umumnya di BW, di BW gitu ya, nggak berlakulah, tidak berlakulah peraturan umum yang sifatnya umum ini yang diatur oleh BW tadi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tadi. Yang berlaku adalah yang diatur secara khusus gitu di aturan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, misalnya tentang cek, wesel gitu kan, yang diatur secara khusus pengaturannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu yang dipakai. Tapi kalau misalnya masalah sahnya perjanjian misalnya itu kan nggak ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu, ya kembali ke induknya ya, kira-kira gitu, ke yang sifatnya umum gitu, kita katakan induknya ini gitu ya, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apa sahnya perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata gitu. Karena dari yang saya sebutkan sering 4 syarat itu, 2 syarat subjektif, 2 syarat objektif. Nah itu dia. Disitulah simbiosisnya gitu. Artinya Kitab Undang Hukum Dagang nggak mau mengulangi aturan umumnya lah di situ. Dia kan bersifat khusus. Dia hanya mengatur yang khusus saja tentang hukum dagang atau tentang hukum bisnis tadi. Kalau mau lihat aturan umumnya bagaimana sahnya perjanjian itu kan banyak umum artinya gitu ya, sifatnya nggak khusus. Lihat aja ke Kitab Undang-Undang Perdata, karena aku kata Kitab hukum dagang, karena aku bagian khusus. Jadi kalau kamu ingin lihat bagaimana styleku di secara umum, lihatlah kepada indukku, kepada omakku gitu, kepada bapakku, itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata gitu. Kalau kamu melihat aku pribadi, inilah styleku kan gitu. Tapi kalau kamu lihat aku berasal dari mana gitu ya kan, lihatlah bapakku katanya kan gitu lah. Hukum Perdata kira-kira gitunya adik-adik gitu. Gampangnya kan. Jadi bisa kita buat contohnya begitu kan gitu. Ya ini kan supaya paham aja gitu. Itu kira-kira seperti itu. Jadi kan nggak diulang-ulang lagi di ketentuan khusus masalah yang umum. Udah nggak berbicara tentang hal-hal yang khusus. Masa yang umum diatur lagi di situ gitu. Sedangkan secara umum kan ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata gitu. Itu makanya dibilang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu merupakan satu kesatuan sebenarnya. Karena ketika pembuatannya saja dia terpisah. Dulu belum ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dibuat dia di luar, jadi yang nggak disatuin gitu. Nah, ya mungkin mau yang simpel juga lah kan, itu kan disatuin lagi, dibuat disatukan lagi kan, merombak lagi, mungkin gitulah rasio berpikirnya. Udah ini aturan umum, aturan khusus kita buat, udah ini udah umum, nggak usah kita ganggu, kita ngatur yang khusus saja di sini. Itu makanya dia lex spesialis ya, hukum dagang itu, artinya yang bersifat spesial khusus itu. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu lex generalis, hukum yang bersifat umum dalam suatu perjanjian. Kalau mau kita lebih umum ya kembali ke KUH, Kitab Undang-Undang KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau bergelek wetboek gitu, berhelek. Wih, payah juga bahasa Belandanya nih ya. Berhelek wetboek, berhelek wetboek. Ya. Kalau yang spesial tentang perdagangan, bisnis tadi yang bisa diatur secara spesial seperti wesel cek misalnya, khusus ya pedomannya KUHD, WVK, Wetboek van Koophandel tadi itu gitu ya. Sama dengan dari contoh. Kalau ingin melihat
aku, lihatlah aku, inilah adanya aku, kepedulianku. Tapi kalau melihat secara umum bagaimana sih aku dari mana sih aku berasal, keturunanku, lihatlah bapakku, wah kan gitu. Bapakku itu kan bersifat umum karena dia yang melahirkan bapak dan ibuku gitu lah, yang melahirkan anak-anaknya yang ada 9 orang itu, termasuk yang 9 orang itu aku gitu. Kalau mau lihat bagaimana style keluargaku, ya lihatlah bapakku. Tapi kalau mau lihat styleku, lihatlah aku, you know. Gitu. Oke lah. Mana lagi yang ku, kayak minum dulu ya sambil nyanyi lah. Tapi nggak bawa gitar gitu. Aduh. Masih sakit tangan main gitar. Udah lama saya nggak main gitu. Ngajar anak gini dikit ya udah. Nah itu pun nggak udah lama nggak main kan. Dulu gitar saya ada kan. Yang waktu saya muda dulu lah, remaja. Waktu mereka masih kecil ya pakai ya nggak ngerti, dinaik-naikin, patah lah gitu, patah pas gagangnya itu. Ini kan ada gagangnya gini, gagangnya ini baru apanya, ini perutnya ya, bodinya itu kan ada gagang ini. Nah di gagang belakang tuh karena sering naik-naikin patah dia, apa namanya, merekah lah gitu, merekah dia gitu. Ya gitar-gitar murahan lah, gitar kapuk kalau mereknya gitu. Ya, yang penting bisa bunyi, masih standar lah suaranya gitu. Ya gitu adik-adik. Gitu aja lah kita obrolan kita hari ini ya. Apalagi mau diomongin gitu ya. Tapi nggak bosen ya. Itu aja hubungan simbiosis mutualisnya. Jadi kita simpulkan hubungan simbiosis mutualis tadi, hubungan interaksinya yang berhubungan tadi ini, hubungan kitab undang-undang hukum perdagangan dengan hukum perdata itu hukum dagang itu bersifat khusus, hukum perdata itu bersifat umum. Kalau ada diatur di dalam kitab undang-undang hukum dagang itu secara khusus, maka itu dipakai. Tapi kalau nggak diatur dia, kembalilah kepada induknya, kitab undang-undang hukum perdata gitu. Hubungan mesranya di situ. Makanya sebenarnya sama-sama hukum perdatanya gitu ya. Tapi hukum perdata yang bersifat spesial itu hukum dagang gitu. Ya mudah-mudahan bermanfaat lah ya adik-adik ya. Bincang-bincang kita hari ini. Ya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang.